Potensi kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau sangat besar, karena sekitar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah lautan. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan di Kepulauan Riau merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari ikan dan biota laut dengan tingkat ekonomis yang cukup tinggi. Dari semua komoditas tersebut, salah satunya adalah budidaya rumput laut yang juga memiliki segmentasi pasar yang cukup baik di bumi segantang lada ini alias Kepulauan Riau. Mengingat Kepulauan Riau memiliki perairan dangkal yang cukup banyak di beberapa kawasan pesisirnya. Salah satunya di Kabupaten Karimun ini. Inilah yang membuat saya menjejakkan kaki di bumi berazam ini. Tepatnya di salah satu kecamatan yang terkenal dengan kuliner kerupuknya. Ya, inilah dia, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Kali ini saya akan menjelajahi kecamatan ini untuk mencari tahu akan budidaya serta pengolahan rumput laut di Moro ini. Ya, sebuah kecamatan yang berbentuk pulau dengan keanekaragaman baharinya sebagai penyumbang komoditas bahari di Kabupaten Karimun yang cukup besar. Untuk kita ketahui bersama bahwa Kecamatan Moro ini dapat dikatakan sebagai salah satu kecamatan kepulauan karena terdiri dari pulau-pulau yang jumlahnya mencapai 92 pulau dan hanya 35 diantaranya saja yang berpenghuni. Sehingga kecamatan ini memiliki lokasi yang tepat untuk pengembangan budidaya rumput laut dan pemasarannya pun cukup baik mengingat lokasi Pulau Moro yang cukup dekat dengan Batam dan Singapura. Hari ini saya bertemu dengan Pak Azlan. Beliau merupakan orang yang menjalankan usaha pertanian rumput laut di Pulau Moro ini. Beliau tergabung dalam kelompok usaha bersama petani laut Moro. Sehingga untuk kita ketahui bersama bahwa cerita bahari tidak hanya sekedar nelayan saja, namun sektor pertanian pun juga ada versi baharinya. Kali ini, saya dibawa beliau menuju lokasi budidaya rumput laut yang tidak jauh dari pusat kecamatan. Kami berkendara dengan perahu bermotor, dengan waktu tempuh sekitar 15 menit menuju ke lokasi. Beginilah suasana proses bertani di sektor bahari ini. Beberapa rumput laut ini dibudidayakan di sekitar perairan dangkal yang tidak jauh dari bibir pantai. Metode yang Pak Azlan gunakan ini adalah metode long line atau metode budidaya menggunakan tali yang disebar serta diikat di sepanjang bibir pantai. Untuk jenis rumput lautnya adalah kotoni dengan masa panen sekitar 45 hari beserta beberapa proses lainnya. Inilah Mat, lokasi budidaya kita. Oh ini. Ya, di daerah Moro, Kabupaten Karimun, tepatnya di Pulau Durian, Desa Jang. Pulau Durian, Desa Jang. Ya. Ini saya lihat kan pakai apa? Styrofoam atau pelampung, pakai botol-botol gitu juga. Kalau untuk metodenya Bapak pakai metode apa nih, Pak? Ini Mat, kami budidaya menggunakan metode long line, di mana kita menggunakan media tali sebagai peta
setiap peta itu ukurannya satu peta 25 kali 50. Nah, ini kami sudah bikin 4 peta. Jadi peta. Total ukurannya 100 kali 50 dengan jumlah bentang yang terisi saat ini sekitar 200 bentang. Ada 200 bentang. Ya. Kira-kira total keseluruhan ya Pak ya. Yang kamu lihat pelampung-pelampung itu digunakan untuk supaya rumput laut mengapung. Oh, mengembang di permukaan sekitar 50 cm lah. 50 cm dari permukaan air. Dari permukaan air. Dari DKP provinsi sudah pernah membantu kita untuk bibit, kultur jaringan, juga peralatan untuk kegiatan budidaya, misalnya tali, pernah didukung lewat kelompok kita. Pernah diperbantukan dari DKP provinsi. Betul. Untuk kelompok yang Bapak bina ini Pak ya. Iya. Kalau untuk jenis rumput laut yang ada di Moro ini kira-kira ada berapa jenis Pak? Jadi yang kita lihat ini di lokasi ini jenis budidaya rumput laut jenis Euchema cottoni atau lebih dikenal dengan cottoni. Oh, yang ini Pak ya? Nah ini jenis sakul atau Euchema cottoni. Euchema cottoni atau sakul. Kalau sakul itu berarti bahasa Indonesianya. Ya, betul. Bahasa ilmiahnya Euchema cottoni. Ya, betul. Jadi umur dari rumput laut ini satu siklus 45 hari siap panen dan langsung kita jemur, dikeringkan. Langsung dikeringkan. Betul. Nah, berarti kan dengan metode long line yang Bapak jelaskan tadi, si bibit rumput laut ini nih diikat di tali yang dibentang gitu. Betul sekali. Nah, kalau untuk proses pengikatan dan pembibitannya, itu di sini juga atau di mana tuh Pak? Kalau itu nanti kita lihat di lokasi pengikatan. Oh, ada lokasi pengikatannya sendiri? Iya, betul. Boleh kita ke sana, Pak? Boleh. Oke, Pak. Nah, kali ini saya akan menuju ke daratan, di mana proses panen dan pembibitan dilakukan. Saya akan menuju ke Desa Jang, yang merupakan sentra pengolahan rumput laut oleh Kube yang dikelola oleh Pak Azlan. Ini masih dalam satu kecamatan Moro juga, ya? Ini masih kecamatan Moro. Jadi Desa Jang, kecamatan Moro. Desa Jang. Desa ini dijuluki sebagai desa nelayan, sehingga tidak heran jika di desa ini kita bisa melihat beberapa hasil bahari dan pengolahannya yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di desa ini. Inilah sebuah rumah produksi Pak Azlan dengan beberapa petani yang siap mengikat rumput laut di seutas tali sebagai media budidayanya. Inilah tempat pengikatan bibit di sini dilakukan ya Pak ya? Di sini dilakukan. Oh, berarti memang dijauhkan dari sinar cahaya matahari langsung? Iya, betul. Jadi dia tempatnya harus tertutup, nggak boleh kena sinar matahari langsung. Nanti kalau kena langsung rusak nanti dia. Oh, rusak dia. Nah, jadi kalau awak nak belajar ngikat, nanti boleh. Bagaimana caranya? Boleh sambil belajar, sambil ngobrol-ngobrol kita Pak. Nah, kalau untuk proses pengikatannya sendiri ada teknik khusus atau gimana? Coba Bapak ini jadi satu. Cara ngikatnya gini, dia hanya simple sepatu aja. Ini talusnya di mas ikat pakai tali rapi ya. Ya, ini kita ikat longgar aja. Terus ikat ini aja, ikat simpul manu atau ikat sepatu. Coba. Ya. Di celah-celah antara ini. Ya, celah-celah talusnya. Celah talus. Ikat longgar. Yap. Sampai kena ini Pak ya? Ya, betul. Kalau nanti terus simpul sepatu biasa. Iya. Tarik biar kencang. Ya. Kencang. Ya, gitu caranya. Gitu kan aja. Mudah. Iya. Betul Pak ya? Gini Pak. Oke, betul itu. Ikat tali sepatu aja. Nah, ini udah siap satu tali, langsung kita turunin. Langsung diturunkan ke laut.
Tentu kita ketahui bersama bahwa potensi ekspor rumput laut di Pulau Moro ini cukup tinggi. Inilah alasan mengapa Pak Azlan beserta beberapa warga Moro lainnya mencoba untuk menggeluti usaha pertanian di sektor bahari ini. Dan saat ini kemampuan ekspor rumput laut di Moro sebesar 40 ton per bulannya. Sedangkan permintaan pasar internasional mencapai 50 ton per bulannya. Nilai ekspor yang bisa didapat oleh petani rumput laut pun cukup besar, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan menambah pendapatan asli daerahnya.